Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali lagi kita berkumpul di dalam Ephrata with Jesus. Yang kita percaya bersama-sama bahwa ketika kita mengikuti kegiatan ini dengan baik, bukan hanya sekedar rutinitas tapi memang mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan pujian, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam keadaan sehat kuat. Bahkan dari yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan Tuhan sudah beri jalan keluar. Bahkan walaupun masih sakit, walaupun masih ada persoalan, tapi kami tahu ada setiap jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah kami adalah ibadah memberkati, ibadah yang akan terus membawa dampak besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang bertata, Engkau berdaulat, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata di antara kami sekalipun ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kembali, Dialah kebenaran kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih
kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kau kebenaran yang ku pegang dalam hidupku. Haleluya. Syukur Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita kami, Kau segalanya, Kau segalanya yang terutama. Amin. Haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang benar. Glory. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Yesusku, sebab Kau yang layak, Engkau yang kami sembah. Hati kami menyembah, mata kami memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Yesus.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita mau katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang akan selalu menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Dunia sekalipun, kesesakan sekalipun, himpitan sekalipun, kami mau katakan hati kami tetap akan menyembah Engkau. Mata kami akan tetap memandang Engkau. Karena Engkau-lah kebenaran yang akan terus kami pegang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan pimpin terus pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami terus melangkah dari hari ke hari hanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Suara saya agak serak-serak ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mengapa ya. Tambah justru seksi kata orang. Suaranya serak-serak basah. Tapi kalau Ibu Gloria bilang suaranya Cici ini becek. Ya, istilahnya memang faro sekali ya kalau bisa dibilang. Ya, puji Tuhan. Tapi dalam keadaan yang tetap, saya mau katakan dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap dahsyat. Tuhan tetap luar biasa. Masih bisa bernafas saja. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka saja langsung firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul seperti yang sudah saya sharekan di grup Bapak Ibu Saudara ya, yaitu sesat. Wah, apa ini sesat ya? Mari kita mau belajar bersama-sama tentang kata ini ya, sesat ini apa maksudnya. Kita buka dulu di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Tapi kita mau baca step by step Bapak Ibu Saudara seperti kebiasaan saya. Supaya tidak memperpanjang waktu baca dulu seluruh ayat baru baca satu-satu. Kita baca dulu per tahap ya. Kita baca bertahap. Matius 7 ayat 15 dulu kita akan baca. 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow, puji Tuhan ya. Saya akan baca lagi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bisa saya mau sampaikan kita harus lebih lagi belajar terus menerus, jangan pernah berhenti untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena akan dan sudah banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dipalsukan ya. Jadi kalau banyak yang palsu bermunculan dan seakan-akan menjadi sama ya, seakan-akan menjadi sama secara kasat mata kita pandang. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Kita susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu kalau kita tidak betul-betul belajar akan kebenaran firman Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya orang-orang yang tidak pernah mau belajar yang akan pada akhirnya
tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi mereka yang banyak belajar, mereka akan bisa mengenali mana yang asli dan mana yang palsu ya. Jadi kalau sampai pada akhirnya kalau kita nggak banyak belajar, kita nggak bisa kenal mana yang asli, mana yang palsu, kita bisa salah memilih. Nah ini yang lebih parah lagi, lebih bahaya. Kita bisa jadi yang, ya ini seperti judul yang saya sampaikan, sesat, tersesat. Kita bisa jadi tersesat, kita bisa jadi salah arah, kita bisa jadi menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Dan yang paling dirugikan dalam kehidupan kita adalah ketika kita kehilangan akan keselamatan itu sendiri ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Jangan seperti yang saya sudah sampaikan lalu-lalu ya. Kalau bisa dibilang khotbah-khotbah saya di EWJ ini akan terus berkelanjutan ya, saling sambung menyambung menjadi satu. Ya, bagaimana orang kaya rela melepaskan keselamatan demi harta karena keterikatan mereka, keterikatan orang kaya tersebut dengan harta yang dia punya ya. Jadi ketika kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu hal yang asli dalam kehidupan kita, kita akan rancu dengan sesuatu hal yang palsu kalau datang kepada kita. Kita akan bingung mana ini yang palsu, mana ini yang asli ya. Nah, kalau sampai hal itu menjadi dilema dalam kehidupan kita, aduh jangan sampai kita salah pilih pada akhirnya. Kalau pilihannya salah berarti kita jadi yang tersesat, kita bisa jadi salah jalan, kita bisa jadi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, sudah pasti tidak ada keselamatan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mendengar juga pada saat itu bagaimana Yesus mengajar. Yesus berkata, waspadalah. Waspada ini artinya berhati-hatilah. Perhatikanlah keadaan sekelilingmu Bapak Saudara. Kalau bisa jangan sampai memejamkan mata. Jangan sampai memejamkan atau mengedipkan mata. Waspada, betul-betul terbangun, terjaga. Berhati-hati, memperhatikan di sekeliling kita. Ya, kalau apa firman Allah katakan, kalau ada nabi-nabi palsu di antaramu. Nabi-nabi palsu di antaramu atau bahkan yang mendatangimu. Wah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, waspada terhadap mereka-mereka ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya, karena kalau kita mau lihat nabi itu sendiri adalah sebutan Bapak Ibu Saudara, sebutan atau jawatan yang diberikan langsung oleh Tuhan yang punya hak istimewa untuk bisa menjadi penyambung suara Tuhan ya. Nabi adalah jawatan atau sebutan yang disematkan kepada seseorang yang diberikan langsung oleh Tuhan yang punya hak istimewa menjadi penyambung suara Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau berbicara sesuatu hal kepada manusia, Tuhan akan pakai orang itu menjadi saluran atau menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi nggak sembarang orang Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita lihat ada banyak bentuk proses yang harus dikerjakan, hanya harus dialami juga bagi para nabi. Siapa seperti misalnya Musa. Musa bisa dikatakan sebagai nabi. Karena apa? Karena yaitu dia menyambung suara Tuhan ke bangsa Israel. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dia dengar lalu dia sampaikan kepada bangsa Israel. Nabi siapa lagi? Nabi Samuel. Siapa lagi? Ada banyak Bapak Ibu Saudara. Bahkan Daud sekalipun disebut juga sebagai seorang nabi karena dia juga mendengar suara Tuhan ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, punya hak istimewa inilah yang luar biasa bagi seseorang yang disebut sebagai seorang nabi. Jadi apa yang akan dikatakan oleh orang itu juga adalah perkataan Tuhan. Ya, jadi ketika orang bisa mempercayai bahwa orang itu adalah nabi ya, maka apapun yang akan dikatakan orang itu akan dipercaya oleh orang yang menerima kabar itu, orang yang menerima suara itu. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi suara mereka inilah yang akan didengar dengan luar biasa
Nggak sembarangan. Kalau misalnya Nabi ini bilang bertobat, maka mereka akan segera bertobat. Kalau Nabi ini bilang seperti ya Yunus ya, Bapak Saudara pergi ke Niniwe. Kalau kamu nggak mau bertobat, Tuhan akan habiskan kota ini. Maka mereka semua bertobat Bapak Saudara ya, karena mendengar suara Tuhan lewat Nabi Yunus. Nah, jadi luar biasa suara seorang nabi ya. Nah, bahayanya kalau sekarang itu ada Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu nabi itu adalah orang yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dengan kata lain, nabi itu adalah suara yang mewakili suara Tuhan atau kepentingan Tuhan. Nah, bahayanya kalau sekarang kebanyakan orang sudah istilahnya pintar ngomong firman Tuhan. Bahkan bukan cuma firman Tuhan, tapi itu dibilang dari Tuhan, ya. Tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Nah, ini bahayanya Bapak Saudara. Apalagi kalau mereka sudah menyebut diri mereka adalah seorang nabi. Dan apalagi Bapak Saudara ciri-cirinya ya, kalau nabi ingin berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, kepada umat pilihannya, pasti akan diawali dengan perkataan seperti ini. Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Nah, baru habis itu disampaikanlah kepada bangsa Israel, disampaikanlah kepada umat pilihan Allah. Makanya mereka jadi dengar apa yang disampaikan oleh nabi itu. Nah, kalau sekarang itu bahayanya juga kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu harus kasih mobilmu untuk saya. Nah, ini Bapak Saudara ya, yang harus istilahnya yang Tuhan bilang waspada. Hati-hati, perhatikanlah di sekelilingmu dengan seksama. Karena kita gak bisa menutup kuping, gak bisa menutup mata Bapak Saudara. Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah seorang nabi ya. Kita tahu ada 3 nabi Bapak Saudara yang sempat gempar di Indonesia. Yang paling terkenal adalah Elia. Dia menyebut dirinya Nabi Elia kalau tidak salah ya. Nabi Ilya Eden ya. Jadi dengan pemahaman-pemahaman yang baru yang dia katakan, saya mendapatkan pencercahan, istilahnya kayak ilham, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ya, mulai dari melihat kayak secercah cahaya yang datang kepadanya waktu dia sedang tertidur. Ini Ilya Eden Bapak Saudara, lalu ada di kepalanya katanya, itu seperti cahaya itu ada di kepalanya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian dia ketemu dengan orang yang sepertinya menguatkan dirinya menjadi seorang nabi yang diutus Tuhan kemudian. Dan akhirnya dia mulai menyampaikan pengajaran-pengajaran dan sebagainya. Dan banyak loh Bapak Ibu Saudara yang ikut dengan doktrin-doktrinnya. Nah, ini yang makanya kita perlu was-was Bapak Saudara, waspada. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi, ya ini, kalau kita tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu, kita justru ikut yang palsu. Kita justru tersesat, kita justru jadi salah arah, kita justru jadi menjauhi kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya apa? Kita tidak mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan ya. Apalagi firman Tuhan juga jelas-jelas nyata Bapak Saudara di dalam Matius 24 ayat 11 firman Allah berkata, akan ada banyak nabi palsu bermunculan Bapak Saudara dan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus ini berkata di zaman Yesus, ngomong ke murid-murid, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Berarti di sana waktu Yesus juga ada, sudah muncul nabi-nabi palsu. Tapi lebih lagi kalau di akhir zaman firman Allah katakan akan lebih banyak. Akan datang lebih banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan dan menyesatkan orang. Nah, justru kita lah yang hidup di akhir zaman ini yang memang harus terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang asli, mana yang palsu Bapak Saudara. Kalau di bank-bank Bapak Saudara, supaya orang-orang di bank bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu uang itu. Maka mereka itu akan diajari mengenali dulu yang asli.
Jadi kalau sudah tahu yang asli mana, mereka ngelihat kok nggak ada ini, kok nggak ada itu. Kalau yang asli kan ada poin-poinnya. Kalau yang asli itu yang seperti ini, ada hologramnya seperti ini, gambarnya seperti ini dan sebagainya. Kalau mereka menemukan satu saja tidak ada, maka mereka akan mengatakan ini uang palsu. Nah, seperti itulah kita harus lebih banyak memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus lebih banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada yang palsu datang, kita langsung tolak. Oh, ini palsu, tidak benar. Maka saya harus stop, saya tidak mau mengikutinya. Ya. Jadi Bapak Saudara, pertanyaan buat Bapak Saudara dan saya. Kita mau jadi yang tersesat atau tidak? Nah ya, kita tidak mau jadi yang tersesat. Coba katakan di live chat, Bapak Ibu Saudara, saya mau lebih belajar firman Tuhan. Saya mau lebih belajar firman Tuhan. Tulis di live chat, menjadi satu komitmen dalam kehidupan kita. Makanya dibantulah dengan gemar membaca Alkitab setahun ya. Saya berharap tidak ada lembaran gemas itu yang kosong. Sudah harus ada coretan-coretan, biarpun sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah memulai. Sempat saya pergi ke rumah beberapa jemaat, itu gemas dipasang di pintu, di lemari, tapi masih kosong Bapak Saudara. Aduh, jangan sampai ya. Ayo, ketika kita nggak mau memulai, iblis yang lebih cepat memulai nanti ya. Palsu akan datang. Nah, makanya kita harus belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Waspada, hati-hati, perhatikanlah keadaan sekelilingmu. Karena yang disebut nabi, orang yang akan bisa berkata, ini dengar suara Tuhan. Kalau kita yang dengar, kita akan berkata seperti ini. Aduh, kalau saya nggak dengar, berarti saya nggak dengar suara Tuhan dong. Atau juga kita bisa tolak. Nggak, masa Tuhan ngomong sama orang yang seperti ini. Yang kalau mungkin kita tahu orangnya bagaimana kehidupannya ya Bapak Saudara ya. Tuhan bilang, saya punya pengalaman waktu di sekolah Alkitab. Waduh. Pengalaman saya waktu di sekolah kita itu Bapak Saudara buat saya paling ngeri sebenarnya. Bukan setan, tapi bagaimana orang itu dengan gampang ya berkata bahwa Tuhan bilang dan tinggal tunjuk orang, kamu berbuat zina, kamu dibenci Tuhan, kamu nggak benar. Waduh Bapak Saudara, kalau sudah seperti itu bukan damai sejahtera yang kita alami. Nah itu sudah satu ciri-ciri yang sebenarnya bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan itu menegur, menghajar memang keras, tapi akan buat orang itu bertobat ya. Akan buat orang itu akan sadar dengan kesalahannya. Tapi yang kenyataannya saya temukan waktu saya sekolah Alkitab, justru banyak orang sakit hati. Karena apa? Nggak 100% benar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bilang Tuhan bilang, Tuhan berkata. Nah ini hati-hati Bapak Saudara. Bahkan saya juga jadi salah satu korbannya Bapak Saudara. Saya bisa bilang. Saya lagi berdoa, saya sungguh-sungguh bersuka cita. Menikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya dipukul. Daging. Waduh, ini buat saya makin drop. Saya sampai bilang, kenapa kok dia bisa bilang daging ya? Saya sharing dengan kakak kelas. Gak bisa, seharusnya kalau itu pekerjaan Roh Kudus gak boleh itu dimatikan. Ya. Tuhan aja bilang jangan padamkan roh. Nah ini kenapa orang itu berusaha untuk memadamkan roh. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus belajar, sekali lagi saya katakan, harus memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga sekalipun ada orang yang berkata saya ini nabi, ini kata Tuhan, kita bisa tahu mana palsu karena kita tahu mana yang asli. Ya, apa itu? Ya belajar kebenaran firman Tuhan. Dari apa? Dari Ephrata with Jesus, dari waktu hari Jumat, waktu hari Minggu, pemuda. Bapak Ibu Saudara, jangan menyepelekan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang sedang disampaikan adalah kebenaran yang sedang dinyatakan supaya kita lebih lagi mengenali, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya jangan sampai kita menyepelekan apapun tentang kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan, berusaha untuk mendapatkan poinnya apa. Jangan sampai hamba Tuhan menyampaikan Bapak Saudara tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan. Nah ini sudah bahaya Bapak Saudara ya. Jadi mari kita mau lebih lagi peka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kehidupan kita. Supaya kita makin memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang semakin dalam dan semakin kokoh, semakin teguh ya. Jadi ya ini yang harus kita perhatikan. Kalau orang sudah bilang suara Tuhan ya. Nah biasanya kalau orang bilang suara Tuhan, Tuhan bilang, Roh Kudus berbicara dan sebagainya ya.
Kadang mungkin disematkan dengan lebih terkenal pendeta, hamba Tuhan, ya, penginjil dan sebagainya. Tapi enggak juga Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat juga yang bisa mengatakan hal ini dengan gampangnya. Tuhan bilang sama saya, Tuhan bicara sama saya lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat apa dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu Saudara, bukan cuma hamba Tuhan. Sampai jemaat pun bisa berani memperkatakan hal seperti ini. Dan menjadi satu ketakutan bagi orang kalau sampai tidak dengar, waduh nanti dihakimi bahwa kamu gak dengar suara Tuhan. Kamu bukan anak Tuhan berarti. Nah ini sudah jadi hal yang bisa bikin menakutkan loh saudara, ketika orang mendengar ada yang bilang ini suara Tuhan tapi mereka tidak mau mendengar ya. Nah siapa ya, bisa semua, bisa siapa saja, hamba Tuhan, pendeta, bahkan jemaat sekalipun, orang sekalipun, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun bisa bilang kok saya ini nabi, saya ini apa dan sebagainya, saya diutus Tuhan. Nah ini Bapak Saudara, hati-hati ya Bapak Saudara. Jadi harus diuji ya. Jadi siapapun yang mengatasnamakan Tuhan itu semua perlu diuji. Tuhan kan bilang di dalam perjanjian baru, ujilah segala sesuatu ya. Karena ya memang segala sesuatunya ya bakal bisa rancu ketika kita tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi untuk kita bisa menguji nanti ya, ke bawah, makin ke bawah akan ada pemahaman berikutnya ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan juga menjelaskan bahwa di akhir zaman, di saat-saat seperti ini akan lebih banyak bermunculan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat yang akan mengajarkan hal-hal yang sesat. Dan kalau sampai kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang sesat, mana yang benar, kita bisa salah memilih dan kita pada akhirnya salah memutuskan, dan pada akhirnya kita punya tujuan berbeda dengan apa yang kita mau tuju ya. Kita semua hari-hari ini punya tujuan hidup kita, goal setting hidup kita ini yang terutama adalah pada akhirnya kita masuk dalam kerajaan sorga, dan yang paling penting adalah ketemu dengan Dia yang sudah punya sorga, Dia yang punya sorga ya. Apa artinya sorga tanpa kehadiran Tuhan ya? Jadi amat sangat berharga, walaupun sorga dari emas, perak, berlian, batu kisopras atau apapun yang berharga. Tapi kalau tanpa Tuhan untuk apa? Ya, jadi sebenarnya yang paling kita rindukan ketika kita berjuang di dunia ini dan kemudian kita mati beralih kepada kehidupan yang kekal adalah ketika kita ketemu sama Dia yang menciptakan kita ya. Puji Tuhan. Jadi diuji segala sesuatu, hati-hati ya. Nah, apalagi di akhir zaman ini perkembangan teknologi makin canggih Bapak Ibu Saudara. Informasi juga makin tersebar, makin mudah disebar dan makin mudah untuk didapatkan. Ya, makin kemari makin sulit pada akhirnya untuk membedakan mana yang benar, mana yang asli. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau tidak mengenal kebenaran firman Tuhan itu pasti sulit. Tapi kalau orang yang tahu kebenaran firman Tuhan akan sangat mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ya. Bicara soal kebenaran firman Tuhan ya. Jadi lawan ajaran-ajaran palsu dengan ajaran-ajaran asli yang kita punya dalam kehidupan kita ya. Jadi Bapak Saudara, saya pernah ngomong sama ada satu anak pemuda yang baru mengenal Tuhan. Dia bilang, saya mau belajar Kristen lebih banyak, saya mau mengenal Yesus lebih banyak. Saya ya satu hal yang hamba Tuhan sampaikan, baca Alkitab ya, karena kebenaran firman Tuhan tertulis semua di sana, apalagi bicara soal Injil. Kalau tidak tahu, nah WA ke Cici, tanya ke Cici supaya Cici bisa sampaikan lebih lagi, kayak membuat untuk mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo belajar dan belajar, bukan cuma pendeta, jemaat juga harus belajar. Belajar memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan tetap terus ada dalam kehidupan kita kalau kita mau terus tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Ada sekarang Bapak Ibu Saudara, saya pernah lihat ya, sekarang tidak usah dibohongi ya Bapak Ibu Saudara, dengan kecanggihan media seperti saya katakan, media informasi sangat cepat untuk disebarkan, sangat cepat untuk didapatkan ya.
Dulu yang istilahnya gereja satu untuk kenal gereja yang lain itu susah, sulit, harus datang ke gereja A. Jadi misalnya makanya kayak GPDI misalnya ya, kita ada tukar mimbar. Gereja A pelayanan gereja B pelayanan ke gereja A. Supaya kita tahu nih medan pelayanannya bagaimana dan kita sama-sama membangun pada akhirnya. Tapi kalau sekarang nggak perlu, kita tinggal buka HP di YouTube, kita udah bisa ngelihat gereja A, gereja B, gereja C, gereja D sampai Z, bahkan bisa dibilang itu sampai triple hurufnya Bapak Saudara ya. Karena sekarang udah nggak kehitung YouTube channel gereja, termasuk kita kan juga punya ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi untuk kita tahu gereja A, kita tinggal buka YouTube, kita ngeliat, oh gereja A seperti ini. Saya pernah Bapak Saudara, dan itu gak cuman itu Bapak Saudara. Bagaimana mulai dari hamba Tuhan satu menyinggung pengajaran hamba Tuhan yang lain. Nah ini juga YouTube ya. Ya sebenarnya kalau mau dibilang ya tidak salah, karena mungkin mereka menemukan ada hal yang tidak benar, jadi mereka mau sampaikan tentang kebenaran. Tapi yang tidak enaknya kan kalau dilihat ya secara global, secara umum, apalagi orang tidak kenal Tuhan, ini saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Atau bahkan Bapak Saudara, saya baru saja melihat ada hamba Tuhan yang berkhotbah, kemudian singgung tentang gembala, tentang hamba Tuhan. Oh mulai yang bukan jemaat, yang jemaat nyinggung. Iya memang gembala saat ini begini. Gembala sekarang 90% ya seperti itu. Nah akhirnya sudah mulai saling menjatuhkan. Dan ini bukan juga hal yang baik ya Bapak Saudara ya. Makanya kembali lagi. Belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat apa yang kita dapat, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi Bapak Saudara, itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saya pernah lihat yaitu ada hamba Tuhan yang mulai kayak bicara tentang apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan lain. Dan jadi pelajaran buat saya juga. Oh ada juga ya seperti ini gereja ya. Jadi ada gereja yang lebih mengutamakan tentang bahasa roh Bapak Saudara. Tidak salah memang Alkitabiah ya. Tapi kalau ada satu hal yang sedikit-sedikit nyeleneh kan juga pada akhirnya bisa juga salah ya. Kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa ditambah Bapak Saudara dan tidak bisa dikurangi ya. Kalau ditambah terlalu banyak, bahkan satu iota saja itu bisa jadi lain artinya. Nah makanya kita harus tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ada yang bahasa roh diajarkan ya, bahasa roh diajarkan. Lalu ada yang bilang juga kalau orang yang berbahasa roh dengan dia misalnya berkata dede ini bahasa bayi roh. Lalu nanti ada ditambah lagi dua suku kata defra, deva ya. Dengan beda intonasi saja beda artinya ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau sebut gerejanya apa, tapi kita kembali ke firman Tuhan ya. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bukan dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga bagaimana ketika dia mengucapkan kata-kata itu adalah ucapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Bukan berarti tidak sadar, sadar. Justru karena sadar dia tahu ini buatan manusia atau buatan pekerjaan Tuhan ya. Nah tapi kalau yang saya lihat Bapak Saudara, dia bisa bilang gak usah tunggu Roh Kudus datang, kita harus ngomong aja dulu. Biarpun orang bilang, ih kok ngomongnya kayak gitu ya. Gak apa-apa, teruskan saja. Itu bahasa roh. Nanti kita akan mengaktifkan pekerjaan kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Wah ini dibalik ya. Harusnya Roh Kudus dulu yang berkarya, baru ada kuasa. Ya kita lihat bagaimana Petrus pada akhirnya berkhotbah dan melakukan mujizat. Nah jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Lalu khotbah dengan bahasa roh. Ini yang saya kaget Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 3 orang di mimbar. Yang satu berbahasa roh, yang satu mengartikan bahasa rohnya, yang satu ngomong bahasa Inggris. Ya, jadi kayak ada trinitas begitu di depan yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah tapi sebenarnya ya sudahlah ya. Saya mau mengajar Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Ayo makanya kita harus banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya tahu mana yang asli, mana yang palsu. Apalagi Bapak Saudara sangat gampang untuk diperlihatkan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi debat pendeta satu dengan pendeta lain. Bisa saja dilema. Nah makanya Bapak Saudara harus punya kandang, harus punya gembala yang bisa menggembalakan Bapak Saudara dengan tetap. Ya, tidak dengan menerima doktrin 1, doktrin 2, doktrin 3. Akhirnya bingung jiwa kita, perasaan kita, roh kita mau dibawa kemana. Pengajaran kita, doktrin kita mau kita tanam yang mana. Nah ini bingung. Makanya
bolehlah dengar pengajaran-pengajaran yang lain, tapi biarkan itu menjadi satu pelajaran buat kita. Oh, kita tahu, oh yang baik kita terima, yang kurang baik kita tanyakan mungkin ke gembala kita, kok kayak begini ya pengajarannya, ya enggak apa-apa. Ya, tapi juga ingat jangan sampai pada akhirnya ketika ada pelajaran seperti ini di gereja sendiri kita nggak ikutin. Nah, ini yang bahaya juga ya. Jadi kita mau belajar loyal juga dengan penggembalaan yang ada ya, dengan kita mengikuti setiap kegiatan yang ada. Yang lain kita menjadi suatu kayak vitamin tambahan ya. Tapi jangan semua diterima Bapak Saudara ya. Kalau ada sesuatu hal yang tidak benar, ayo kita sharing bareng-bareng ya. Supaya apa ya, ini Bapak Saudara tidak tersesat, tidak salah jalan. Pada akhirnya kita bukan jauh dari kebenaran, tapi bukan kita malah dekat dengan kebenaran, tapi malah jauh dari kebenaran karena kita asal terima. Mau benar, mau asli kita terima, kita serap ya. Jadi makanan kita yang mengenyangkan. Nanti kalau ada sesuatu problem, masalah, wah ini kalau diangkat bisa jadi pusing, bisa jadi dilema dalam kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang waspada. Karena apa? Bahaya loh mereka-mereka yang seperti ini. Kenapa lagi? Karena Tuhan menggambarkan mereka, nabi-nabi palsu ini yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat ini seperti serigala yang buas. Ya, seperti serigala yang buas. Buas itu apa? Galak, suka menyerang tanpa belas kasihan, haus darah Bapak-Ibu Saudara. Nah ini bahayanya mereka nabi-nabi palsu. Tuhan gambarkan mereka seperti nabi palsu. Menganalogikan mereka seperti binatang ini Bapak Saudara. Bahkan ada di referensi lain, serigala ini bukan cuma buas tapi sadis Bapak Saudara. Ya, kalau binatang buas yang lain mungkin langsung menerkam di bagian leher, mati seketika. Tapi kalau serigala itu nggak langsung ada di leher dan nggak bikin mati dulu, ya. Tapi dibuat mati pelan-pelan, tapi pada akhirnya pasti mati ya, karena diterkam. Nah ini bahayanya Bapak Saudara, serigala yang buas. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan akan membuat kita bukan justru hidup, tapi pada akhirnya menuju kepada kematian. Karena bicara soal serigala yang buas, haus darah pasti akan buat kita mati diterkam Bapak Ibu Saudara. Jadi pada akhirnya kita kayak kaget-kaget nanti kalau salah memilih. Aduh kecolongan. Apalagi kalau sudah pada akhirnya keselamatan bukan lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita sudah masuk dalam bagian orang-orang yang tersesat. Ya, makanya Yesus ingatkan, ini bukan gosip, ini bukan fiktif, tapi kebenaran firman Tuhan. Sejak zaman Yesus sudah ada, di akhir zaman akan semakin banyak. Berhati-hati, waspada, perhatikanlah apa saja. Perhatikan apa yang kau lihat. Perhatikanlah apa yang kau dengar. Perhatikanlah apa yang kau perhatikanlah suara-suara yang kita dengar hari-hari ini dengan seksama. Pengajaran-pengajaran yang kita terima hari-hari ini, perhatikan semuanya. Ya, uji semuanya. Bahkan saya mau bilang, hamba Tuhan sekalipun yang ada di sini Bapak Saudara harus juga diuji kebenaran firman Tuhannya. Kebenarannya harus diuji ya semuanya. Dan saya mau bilang bukan cuma saya, bukan cuma suami saya, bukan cuma Bapak Gembala sebagai hamba Tuhan yang perlu diuji. Bapak Ibu Saudara juga harus diuji ya. Apakah kita menjadi yang tersesat atau kita yang menjadi penyesat ya. Jadi nggak cuma hamba Tuhan loh ya, hati-hati ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya ketika kita tahu mana yang asli, mana yang benar, kita bisa melakukan, memutuskan sikap yang terbaik, sikap yang benar, apa yang harus kita lakukan ya. Akhirnya kita bisa membedakan dan kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang lebih baik ke depan. Kalau kita tersesat, maka kita harus kembali kepada jalan yang benar ya. Jadi ketika kita tahu mana asli mana palsu, kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perhatikanlah semuanya ya. Dan jadi bagaimana kita membedakannya? Membedakannya adalah selain kita sendiri memahami kebenaran firman Tuhan, dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka dan membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ya. Dalam Matius 7 ayat 16 sampai 20,
Firman Allah katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka, Bapak Saudara. Mana nabi-nabi palsu, mana orang-orang hamba Tuhan yang memang berkata atas kebenaran firman Tuhan, mana orang-orang yang tidak berkata atas kebenaran firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah dikenal mereka ini palsu atau asli. Dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka ini benar atau salah. Hasil dari kehidupan mereka. Kalau yang asli sudah pasti hasilnya juga baik. Ya Bapak Saudara, jadi dengan kata lain, yang datang dari Tuhan pasti akan menghasilkan hal yang baik. Buah kehidupannya baik. Jadi nggak cuma sekedar ngomong firman Tuhan, tapi hidupnya juga adalah firman Tuhan. Nggak cuma sekedar bertindak pura-pura di hadapan orang, tapi sekalipun tidak ada orang-orang, dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada hasil dari kehidupan, sikap, tutur kata, cara berpikir, perasaannya adalah semua tentang kebenaran firman Tuhan. Sedangkan yang bukan dari Tuhan sudah pasti sebaliknya akan menghasilkan hal yang buruk. Buah kehidupannya juga pasti buruk. Ya, ngomong firman tapi di rumah nggak benar kehidupan. Sudah Bapak Saudara, ini sudah salah satu kriteria kita bisa membedakannya ya. Dan yang paling utama adalah dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Berikutnya adalah ketika kita mengenal kehidupan orang tersebut, mengetahui buah dari orang tersebut ya. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Ingat, mengenal ya. Jangan dilanjut, menghakimi, bukan ya. Hati-hati jemaat, jangan menghakimi. Firman Tuhan bilang menghakimi adalah tugasnya Tuhan. Tapi ketika kita mengenal mana yang asli, mana yang palsu dari buahnya, cukup sampai mengenal supaya ketika kita mengenal, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Pergi menjauh atau kita memilih untuk mendekat, berarti ya sudah. Selesailah kehidupan kita, keselamatan tidak ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah mengenal, ayo supaya kita terima keselamatan itu lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, Bapak Saudara. Firman Tuhan jelas menyatakannya dalam kehidupan kita hari ini. Bukan orang yang panggil tiap hari Tuhan, Tuhan. Termasuk siapa? Pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya. Ya, bahkan nabi-nabi yang mengatakan Tuhan, Tuhan, yang memanggil, yang istilahnya memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, untuk istilahnya mengadakan mujizat, untuk bernubuat. Tuhan bilang, belum tentu mereka yang memanggil Tuhan akan diterima di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi bukan orang ya. Kalau mereka bukan pelaku kehendak Allah, mereka bukan orang yang dikenal oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hari-hari ini ayo jemaat Tuhan, makin belajar kebenaran firman Tuhan, makin memahami kebenaran firman Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan mau sehingga kita bisa tahu mana asli mana palsu. Dan ketika kita tahu mana yang asli, kita berjalan di dalamnya dan pada akhirnya kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan karena kita menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan nama kita tertera di buku kehidupan. Kita dipanggil Brilian Euodia Pangalu. Waduh Bapak Saudara, itu yang saya paling rindukan dalam kehidupan saya. Nama saya dipanggil oleh Bapa saya yang setia dan dia adalah Yesus Kristus.
namanya. Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari kita jadi jemaat yang terus dekat melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang punya komitmen mengambil keputusan pada malam hari ini mau belajar lebih banyak lagi supaya kita makin mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang akan diberkati oleh Tuhan terus dan terus. Karena kita juga terus dan terus belajar tentang Tuhan ya. Semakin kita tahu Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau, kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, semakin benarlah kehidupan kita. Semakin kita tahu Tuhan gak suka apa, kita menjauh, semakin benarlah kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan cari. Dan itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, live chat, ketik dalam live chat yang ada, mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Kita mau hari-hari ini mengenal Tuhan lebih dalam, karena situasi bukan jadi jauh lebih baik tapi jauh lebih buruk Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dikatakan ada banyak hamba Tuhan yang bisa berkata, wah nubuatan tahun 2022, tahun ini adalah tahun penuh tangisan tapi ada tahun keberkatan. Buat saya ya sudah dari dulu memang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi yang kita tahu dari dulu penyertaan Tuhan sampai sekarang tetap nyata dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan putus asa. Jangan pernah mau disesatkan, jangan mau tersesat, dan jangan jadi penyesat. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat tanganmu yang mau mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada yang seperti Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Satu komitmen yang kembali lagi kami nyatakan dalam kehidupan kami mau menjadi penyembah Tuhan yang setia. Yang Tuhan temukan adalah penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena hidup kami adalah hidup juga yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bawa kami dari hari ke sehari, khususnya jemaat-jemaat GPD Efrata, bahkan kami hamba-hambamu. Tuhan pimpin kami supaya kami semakin dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang tersesat di akhir zaman.
Karena firman Allah menyatakan hal tersebut, nabi palsu akan lebih banyak muncul dan banyak juga yang akan tersesat. Kami tidak mau masuk dalam golongan tersebut Tuhan. Kami mau masuk dalam golongan yang tetap mempertahankan kebenaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami justru akan membawa jiwa-jiwa yang akan terus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin kami, ajar kami, bantu kami. Roh Kudus tolong kami. Setiap firman Allah yang sudah kami baca, khususnya bagi jemaat-jemaat yang sudah mulai gemar membaca Alkitab setahun. Ketika mereka membaca, Roh Kudus bimbing mereka juga, supaya mereka juga memahami akan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus bisa berbicara kepada kami hamba Tuhan. Roh Kudus juga bisa berbicara kepada anak Tuhan, mereka yang saat ini mau taat melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika mereka taat melakukan kehendak Tuhan, karena mereka tahu apa yang Tuhan suka, tahu apa yang Tuhan tidak suka, mereka akan menjadi pribadi yang terus hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kesukaannya Tuhan. Dan kami akan lihat, nama kami akan tetap tertera, nama kami akan tetap dikenal, nama kami akan disebutkan adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan kami akan menikmati betapa kami bahagia hidup di dalam kerajaan sorga bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang sakit hari-hari ini. Kami percaya kalau yang kemarin-kemarin Tuhan sudah sembuhkan. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Mereka di dalam himpitan, dalam kesesakan, mereka tetap bersyukur, mujizat bagi mereka. Dan kalau tetap ada ucapan syukur, masih ada sampai hari ini semua mujizat yang Tuhan kerjakan. Ajar juga jemaat yang sudah melewati masa-masa sukar, sakit penyakit itu, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam kesehatan, rumah tangga dan sebagainya. Kalau mereka sudah melewatinya Bapak Ibu Tuhan, maka mereka akan terus bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang sakit disembuhkan hari-hari ini, bahkan yang lemah dikuatkan, yang punya pergumulan dalam kehidupan mereka diberi jalan keluar oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak terbatas. Kami mau terus bergantung kepada Engkau, pribadi yang mengenal kehidupan kami, dan kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tahan